Oke, selamat sore Mas. Kita masuk di pertemuan ke-11 belajar OpenCV di Jetson Nano ya. Pertemuan 11 ini sedikit beda dengan bahasan-bahasan sebelumnya. Kalau kita ingat-ingat bahasan sebelumnya gitu ya, dari mulai pertemuan pertama sampai pertemuan 10, itu kebanyakan kita membahas tentang apa namanya tuh core functionality yang ada di OpenCV seperti apa namanya basic image operation, terus apa namanya matrix calculation dan lain sebagainya yang melibatkan gambar dan metode-metode untuk image processing, fine contour, detect edge, fine image derivative, image transformation, geometric transformation, dan semua pemrosesan yang melibatkan gambar. Nah, yang kita pelajari di pertemuan 1 sampai 10 itu ada di dua modul besar OpenCV di bagian eh, apa namanya image processing modul sama yang bagian core functionality modul. Di luar memang kita juga membahas bagian yang CUDA modul gitu ya. Jadi sebenarnya secara garis besar ada 3 modul besar yang kita gunakan. Nah, untuk selanjutnya nih kali ini tuh kita akan apa namanya tuh masuk ke modul terpisah. Gitu, ini sebenarnya di modul OpenCV-nya itu masuk ke dalam modul fitur detection gitu ya, atau di modul fitur. Nah, kenapa ini bisa dipisahkan tersendiri dari OpenCV, tidak digabung dengan Improk saja? Karena dari algoritma yang ada memang fitur detection ini dia lebih apa namanya tuh lebih tidak spesifik untuk hanya image processing saja yang mentransform dari gambar satu ke gambar lainnya gitu ya, seperti misalkan edge detection dari original image atau grayscale atau binary ke edge image dan lain sebagainya yang memang selama ini kita lihat seperti mengubah gambar dari A ke B gitu ya. Tapi kalau di fitur detection ini kita akan belajar sesuatu hal yang baru tentang apa computer vision menggunakan OpenCV ini ya, yaitu terkait fitur. Nah, fitur itu apa gitu ya di image processing secara umum. Nah, fitur ini bayangkan seperti kayak misalkan kita punya gambar gitu Mas. Mungkin contohnya kita bisa buka, ini misalkan ada gambar bentuknya seperti ini gitu ya. Kalau misalkan kita suruh ngelihat gambar seperti ini Mas, gitu ya, terus kita lihat, kita ingat-ingat, nah terus kita disodori 100 gambar lain, di 100 gambar tersebut kita akan diminta untuk nyari gambar ini gitu ya. Nah, bagaimana otak manusia bisa tahu, bisa membandingkan ini adalah yang saya lihat sebelumnya, saya suruh nyari gambar ini di 100 gambar yang dikasih gitu ya. Nah, yang terjadi adalah di kepala kita sebagai manusia, kita akan mencocokkan dari segi bentuk, warna, apa namanya, tata letak gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan fitur. Nah, manusia membandingkan satu objek yang dia lihat dengan objek lainnya gitu ya dengan cara mencocokkan berbagai parameter tersebut gitu ya. Nah, karena dari apa namanya dari kondisi tersebut gitu ya, dari kemampuan yang dimiliki manusia tersebut, itu juga bisa dikomputerisasikan di bagian computer vision. Nah, di OpenCV ini bagaimana komputer dapat mengidentifikasi suatu gambar gitu ya, ada apa saja di dalamnya, dan nanti kalau dia look up ke gambar lain, dia bisa compare ini di gambar lain tersebut ada sebagian kecil atau sebagian besar gitu ya elemen yang ada di gambar pertama atau bagaimana gitu ya. Nah itu dia mengidentifikasi dari yang namanya features gitu ya. Kurang lebih seperti itu idenya. Nah fitur sendiri kalau di apa namanya computer vision gitu ya tekniknya itu dibagi jadi 3 kamar besar gitu ya. Ada fitur detection, fitur description sama fitur matching gitu Mas. Nah, ini apa saja sih fitur detection, fitur description sama fitur matching? Deskriptifnya nanti kita akan bahas di bawah. Tapi di sini kita akan coba bahas beberapa teknik yang lumayan populer di fitur detection dan fitur description ya. Nah, seperti nanti kita akan coba review sedikit tentang Harris Corner Detection gitu ya. Ada si Tomasi Corner Detection dan papernya yang terkenal Good Feature to Track. Terus juga ada pengenalan ke SIF ya, Scale Invariant Feature Transform. Ada juga pengenalan ke SURF, Speed Up Robust Features.
dan ada juga pengenalan FAST ya, Algorithm for Corner Detection gitu ya. Nah, selanjutnya di bagian akhirnya nanti kita akan coba membahas tentang fitur matching. Nah, fitur matching itu mungkin pernah Masnya juga tanya ya, ada dua gambar terus ada garis-garis nyambung di antara dua gambar tersebut gitu ya. Nah, itu Iya, Mas. disebutnya itu fitur matching, Mas. Nah, ini kita belajar malam hari ini. Nah, kalau dipikir-pikir, apa sih manfaatnya misalkan dari ketiganya ini? Contohnya misalkan di paling ujung gitu ya, fitur matching. Nah, dengan feature matching, kita bisa membuat sebuah algoritma gitu ya, membangun sebuah sistem yang dapat mengenali apakah elemen gambar ini gitu ya, misalkan kita punya crop wajah manusia atau bentuk orang gitu ya, ada pada frame video yang lagi streaming gitu ya. Nah, ini nanti kita bisa buat semacam object detection tapi nggak pakai deep learning. Bisa difasilitasi dengan apa namanya tuh fitur matching gitu ya, kurang lebih seperti itu. Walaupun memang ada plus minusnya gitu ya. Nah, kurang lebih idenya seperti itu. Nanti lebih detail kita akan bahas di bawah bagaimana sih penerapannya masing-masing algoritma ini gitu ya di OpenCV. Nah, seperti biasa ini kita maksimalkan performance Jetson Nano-nya ya. Tinggal running-running saja. Dan selanjutnya juga ini seperti biasa kita import OpenCV, NumPy, dan Matplotlib. Selanjutnya kita juga cek versinya ya. Kita pakai versi 4.5.3. Nah, kita sekarang masuk ke bahasan fitur detection. Nah, tadi memperluas definisi fitur yang disampaikan di awal gitu ya. Kalau fitur tadi sendiri kan seperti yang saya sebutkan, bagaimana sebuah objek dikenali gitu ya dari bentuk, tata letak, dan warna. Pokoknya yang membedakan satu objek dengan objek lain. Biasanya kan manusia lihatnya dari komponen-komponen tersebut. Nah, ada definisi baru apa yang disebut dengan fitur detection gitu ya. Nah, fitur detection ini secara formal didefinisikan sebagai proses untuk mencari gitu ya spesifik unique area di dalam gambar gitu ya. Jadi part tertentu bukan keseluruhan gambar total gitu ya, berarti dia akan scanning gitu ya elemen spasial yang lebih kecil gitu ya, di mana elemen tersebut tuh unik. Jadi secara kalau misalkan kita lihat nih di titik-titik lain, keberadaan elemen tersebut itu nggak banyak muncul lah, kurang lebih seperti itu. Nah, biasanya elemen unik tersebut itu hadir di corner dan edge gitu ya. Nah, corner dan edge itu seperti apa? Kalau kita ingat edge detection kan Mas, misalkan kita punya gambar seperti ini, kita convert jadi edge image, pasti kan tepian ini kan jadi garis putih kan. Nah, ini juga sesuatu hal yang unik gitu ya, karena di area sini itu bisa dibilang tidak banyak tempat yang sama di dalam gambar yang memiliki kemampuan di tempat tersebut, di area terutama edge, bahkan yang corner gitu ya. Nah, itu fitur detection. Jadi si algoritma nantinya yang akan mencari spesifik unique area tersebut. Nanti dia ngasih tahu ke kita koordinatnya di mana dan lain sebagainya. Kalau udah tahu koordinatnya, kita bisa lakukan pemrosesan apapun yang related gitu ya. Nah, sehingga di sini perlu dipahami adalah fitur detection ini adalah proses pencarian large variation in intensity in all the direction on image gitu ya. Jadi si part elemen gambar tersebut akan di-compare di semua tempat di dalam gambar. Kalau variasinya itu besar, berarti variasi besar itu kan nggak ada tempat yang mirip gitu ya dengan objek yang kita ambil tersebut gitu ya di dalam gambar. Nah, bisa jadi itu adalah corner atau edge yang unik gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk ilustrasinya biar kebayang nih Mas. Misalkan kan ini saya punya gambar dan di sini saya punya 6 patch gitu ya atau 6 area kecil di dalam gambar. Saya kasih huruf A, B, C, D, E, dan F ya, ada 6 gambar gitu ya. Nah, masing-masing patch image ini ya, masing-masing gambar kecil ini kalau dilihat sekilas kan ini sebenarnya kehadirannya itu ada di gambar yang kita punya di sini. Nah, kalau misalkan secara mata manusia gitu ya, A dengan B ini bisa gampang banget diobservasi ya. A ini pasti entah di mana, tapi pokoknya di area langit sini, nggak mungkin di area sini, betul ya. B ini juga ya kemungkinan besar itu di pinggiran-pinggiran sini nih, karena secara apa namanya tuh konturnya dan lain sebagainya, garis-garis semacam ini ada di area sini gitu ya. C dan D kalau bisa dilihat ini kan
ada garis tepian seperti ini ya, kemungkinan kalau yang C ada di area sini, kalau yang D kemungkinan ada di area sini atau mungkin sini gitu ya. Nah, jadi C dan D juga apa namanya bisa kita observasi. E dan F gitu ya. Nah, kalau dan E dan F ini mulai lebih jelas nih. Kalau tadi kan kita bilang yang A dan B, A itu ya pasti di area sini, tapi kita nggak tahu eksaknya di mana gitu ya. Bisa banyak tempat, tapi pasti di area sini. B juga sama. Kita nggak tahu di area mana, tapi ya pasti spesifiknya kita nggak tahu di area mana, tapi pasti ada di area sini gitu ya. Nah, tapi kalau kita lihat E dan F, Mas, E dan F ini kan secara bentuk itu sangat unik gitu ya. Di compare di area gambar, nggak banyak area yang memiliki bentuk seperti ini. Kalau kita lihat yang E ini kemungkinan itu pasti ada di sini lah, cuma satu. Kalau kita lihat ke arah manapun di gambar yang punya elemen seperti ini pasti hanya di bagian sini ya. Nah, F juga sama. F juga kalau kita lihat bentuk seperti ini itu kita scanning ke seluruh area gambar itu cuma ada di spesifik area tertentu, yaitu ada di sini. Nah, dengan ide seperti ini kita bisa membayangkan sebenarnya bagaimana apa namanya unique area di dalam gambar itu didefinisikan. Jadi seperti barusan kita gambarkan analisa juga 6 area ini di dalam gambar yang kita punya gitu ya. Nah, dan ternyata dari sini kita bisa lihat yang variasinya itu paling tinggi gitu ya, yang kehadirannya itu unik itu adalah objek E dan F. Yang mana objek E dan F ini adalah corner atau sudut gitu ya, sudut pada gambar. Kalau D dan C itu adalah bisa dibilang ini ya edge gitu ya, cuma garis lurus. Kita tahu pasti di area sini, tapi pastinya di mana kita kurang yakin gitu ya. Nah itu tipikalnya edge. Tapi kalau A dan B, nah ini kalau kita geser kanan kiri atas bawah juga ya kita tahu di area sini, tapi tepatnya geser kanan kiri atas bawahnya itu di mana ya kita nggak tahu. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah begitulah cara komputer memahami atau mencari apa namanya unique spesifik area di dalam gambar, Mas. Gitu ya. Proses tersebut apa namanya dilakukan sama si komputer, dia cari mana yang tadi tuh perubahan dari segi variasinya itu paling besar, artinya unik gitu posisinya di gambar, tidak ada yang mirip terlalu banyak lah, kurang lebih seperti itu. Nah kalau kita ilustrasikan ke gambar yang lebih sederhana dibanding kita pakai gambar yang lebih kompleks seperti ini, nah jadi bisa kita bilang kalau fitur yang bagus itu adalah fitur yang ada di warna merah ini gitu ya, di box warna merah, karena dia ada di sudut. Kalau ada di tengah objek, misalkan objeknya warna hijau gitu ya, kita geser nih kotak warna biru ini ke kanan, kiri, atas, bawah, hasilnya tetap sama kan. Kita nggak bisa justify ini areanya di mana. Begitu pula juga yang kotak hitam, mungkin dia secara horizontal mirip semua gitu ya, kita nggak perlu ngegeser ke arah vertikal, tapi di horizontal pun bisa banyak tempat gitu ya. Nah makanya yang unik itu ada di corner, kurang lebih seperti itu. Makanya nanti di bawah itu kita akan belajar mulai dari algoritma untuk corner detection, Mas gitu. Nah once kita udah tahu corner, lanjutnya apa gitu ya. Nah kan seperti yang saya bilang gitu ya, pencarian unique area di gambar ini disebutnya itu feature detection. Once kita dapat unique area di dalam gambar, contohnya corner seperti ini gitu ya. Nah, walaupun memang di realnya bukan hanya corner ya, di tempat yang memang secara prasyarat memenuhi definisi tadi itu ya, kita compare dengan area apapun di gambar itu unik gitu ya, nggak banyak yang sama. Nah, itu akan ditandai sebagai detected area apa fitur detected gitu ya. Jadi area yang memiliki uniqueness gitu ya dibandingin dengan area lain di dalam gambar. Nah, kalau kita sudah punya apa namanya detected feature gitu ya, fitur-fitur yang kedeteksi di dalam gambar, oh ini ada corner di titik ini dan lain sebagainya. Itu secara formal nanti kita sebut dengan key point, Mas. Jadi lokasi di mana corner atau unique fiturnya berada gitu ya. Jadi key point kita nyebutnya itu. Nah, dengan mengetahui key point, Mas, kita selanjutnya bisa menentukan yang namanya atau mencari yang namanya itu fitur description. Nah, apa itu fitur description? Jadi secara sederhana fitur description itu sama aja kayak kita sebagai manusia gitu ya.
Misalkan bagaimana kita bisa mendeskripsikan part di sini. Nah, kalau kita kan manusia bilang kan, oh elemen ini tuh ada di atas gedung gitu ya, di sisi pojok yang kanan gitu ya, di pojokan kanan. Nah, terus misalkan kita ditanya juga bagaimana kita mendeskripsikan objek pohon ini. Nah, pohon ini ada di pojok kiri bawah gitu ya, dekat rerumputan, kurang lebih kayak gitu. Nah, definisi sederhana tersebut menggambarkan bagaimana fitur description bekerja. Jadi di OpenCV setelah kita dapat apa namanya key point gitu ya, atau lokasi koordinat di mana unik elemen objek di dalam gambarnya ditemukan gitu ya. Nah, ini kita akan mencari yang namanya fitur description. Kita mencari tahu objek di sini tuh mulai dari bisa dibilang ya nilai maksimum minimumnya, di atasnya nilai piksel berapa, di bawahnya gradasi warnanya seperti apa, dan lain sebagainya. Nah, itu disebutnya itu fitur description. Sehingga lokasinya pada gambar itu bisa apa namanya, bisa diidentifikasi gitu ya. Jadi kalau misalkan kita sodorin gambar lain, ketemu edge, dia compare nih dengan fitur description yang ada di original. Oh, ini katakanlah nilai maksimum minimumnya berapa dan lain sebagainya. Banyak value yang tercapture di dalam fitur description ini. Tapi poin utamanya adalah fitur description mendeskripsikan bagaimana letak key point pada unique area pada detected feature gitu. Kurang lebih seperti itu, Mas. Nah, kalau kita gambarin nih Mas, dari ujung ke ujung, proses dari mulai fitur detection ya, sudah kita dapat key point. Nanti kita akan masukkan ke fitur description ya untuk dapat gambaran lebih jelas. Oh, di sini kan tahunya lokasinya. Di fitur description kita bisa tahu ini seberapa katakanlah nilai minimum maksimumnya, di atasnya ada apa, kanan kiri bawahnya ada apa dan lain sebagainya. Nah, sudah kita tahu deskriptornya seperti apa, kita bisa menggunakannya untuk fitur matching. Kita punya gambar referensi, kita punya gambar yang untuk didetek gitu ya. Kita bisa nyari elemen objek yang kita pengen cari di dalam gambar tujuan. Ada di mana nih? Nah, itu disebutnya itu fitur matching. Nah, kurang lebih konsepnya itu seperti itu, Mas. Apa namanya yang ada di OpenCV fitur detection gitu ya, fitur description dan fitur matching. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oh, Mas, saya. Pernah saya baca-baca juga ini sebelumnya. Oke, pernah dibaca-baca gitu ya? Iya. Oke, siap. Kita lanjut berarti ya? Lanjut, Mas. Oke. Nah, kita akan masuk ke algoritma paling sederhana di apa namanya tuh fitur detection gitu ya. Nah, ini adalah Harris Corner Detection. Kalau dia secara spek sebenarnya akan mendeteksi edge dan corner gitu ya. Jadi bisa disebut juga edge dan corner detector. Nah, dari namanya sebenarnya Harris Corner Detection ini diambil dari nama penemunya ya atau penelitinya. Dulu di invent sama Chris Harris dan Mike Stephen gitu ya, di sebuah jurnal paper yang tulisannya itu A Combined Corner and Edge Detector di tahun 1988. Jadi sudah lumayan lama banget ini algoritmanya. Nah, pada intinya si Harris Corner Detection ini adalah menerapkan sebuah operator yang akan mencari sebuah area yang variasinya itu besar gitu ya. Dari semua arah gitu ya, dia cari ke atas, ke kanan, kiri, bawah di dalam gambar gitu ya. Nah, bagaimana formulanya dia bisa mencari light variation intensity di dalam gambar? Nah, ini kurang lebih secara ekspresi matematiknya gitu ya. Nah, setelah dapat gambar matriks hasil kalkulasinya ini, dia apply semacam apa namanya itu scoring function lah, atau kita bisa sebut juga operator Harris gitu ya. Nah, bentuknya seperti ini. Tapi kalau kita nggak perlu pusingin apa namanya rumusan matematikanya, kita bisa pelajari dari diagram algoritmanya saja gitu. Nah, Harris Corner Detection itu cara kerjanya seperti ini. Ada gambar masuk, ini ukurannya 2 dimensi ya, n kali n image matrix gitu ya. Bisa kita apply pre-filter gitu ya, misalkan blurring dan lain sebagainya boleh. Nah, selanjutnya satu gambar ini tuh di-apply sobel arah X dan sobel arah Y yang pada saat kita belajar di pertemuan sebelumnya tuh Mas, di image gradient ya. Ada sobel derivatif. Nah, ini juga merupakan elemen di dalam algoritma Harris Corner Detection. Nah, output matriks dari sobel arah X dan arah Y, ini kita lakukan 3 operasi nih. Ada yang dikuadratkan untuk arah X, dan dikuadratkan juga untuk arah Y, gitu ya.
dan arah X dan arah Y-nya ini dilakukan cross product gitu ya. Nah, sehingga outputnya kita punya 3 gambar nih ya. Gambar hasil kuadrat untuk yang X dan Y dan hasil cross product antara X dan Y. Nah, 3 matriks resultnya ini bisa kita apply ke Gaussian filter. Nah, setelah di-apply ke Gaussian filter, baru dimasukkan ke Harris operator yang tadi kita lihat di sini ya. R sama dengan lambda 1, lambda 2 dikurang K, lambda 1 plus lambda 2 kuadrat. Ya. Outputnya berupa matriks N kali N. Nah, kalau sudah bentuk matriks N kali N, ini kita bisa apply lokal maksima ya, biar kita bisa tahu gitu ya mana lokasi yang benar-benar edge atau bukan. Nanti tuh dia bakal ngebedain sendiri tuh. Kalau yang bukan edge itu bakal warna hitam, yang edge dia biasanya aja tuh warnanya menjadi lebih putih gitu ya. Nah, kita bisa terapkan fine contour dan lain sebagainya lah gitu untuk mengekstrak koordinatnya sehingga kita bisa mendapatkan key point-nya tadi yang saya sebutkan itu ya. Nah, ini adalah bagaimana si Harris Corner Detection bekerja, Mas. Nah, berbicara tentang lokal maksima, apa itu lokal maksima? Jadi ilustrasinya gambarnya misalkan seperti ini adalah dua two dimensional image gitu ya. Di arah X dan ya arah horizontal, lempengan horizontalnya ini adalah bayangkan gambar. Ke arah vertikalnya itu bayangkan seperti tinggi rendahnya nilai piksel gitu ya dari 0 sampai 255. Nah, pastikan nilai piksel di sebuah tempat atau di koordinat gambar itu kan beda-beda. Ada yang tinggi, ada yang rendah ya. Kalau rendah kan gelap, kalau tinggi kan putih gitu ya. Nah, lokal maksima itu adalah area di mana titiknya itu lebih besar dibanding surroundingnya, walaupun memang bukan paling besar ya. Nah, contohnya di sini bisa dilihat titik-titik puncaknya itu ada 5 gitu ya. Nah, kelima titik ini disebutnya lokal maksima. Nanti si respon matriks itu bakal mengeluarkan matriks berbentuk seperti ini, Mas. Ada apa namanya ya? Yang area menonjolnya itu berarti warna putih, sisanya warna hitam. Putihnya putih banget gitu ya, berarti dia apa namanya tuh diindicate sebagai corner gitu ya, corner banget gitu. Kalau misalkan yang nggak terlalu putih, algoritma bisa kalau dia apa namanya ya mungkin bukan corner, nggak terlalu kuat dideteksi sebagai corner lah, kurang lebih seperti itu. Nah, bagaimana pengimplementasiannya di OpenCV untuk corner Harris detection ini? Ini kita bisa gunakan saja metodenya itu CV2 corner Harris ya. Parameter umumnya ini ada gambar yang mau kita apply corner Harrisnya. Ini ada parameter block size ya. Jadi block size ini mendefinisikan ukuran dari neighborhood ketetanggaan antara corner yang deteksi gitu ya. Jadi misalkan ada corner sama corner gitu ya. Berapa area yang menjadi ukuran minimumnya, karena bisa jadi misalkan ada objek yang saling berdekatan sama-sama diidentifikasi sebagai corner, nah itu diatur sama si block size biar gak ke counting 2 kali lah, kurang lebih seperti itu. K-size ini adalah aperture parameter ya, atau bisa kita sebut juga kernel size, jadi yang sama seperti kita temui di Sobel derivatif gitu ya, besar kecilnya parameter kernel yang akan kita feeding ke Sobel derivatif, karena kan seperti dilihat di atas di sini di dalam Harris Corner Detection itu ada operation Sobel gitu ya. Dan Kak, nah ini Harris Detector Free Parameter in Equation. Kalau ini kita bisa choose value berapapun, hyperparameter. Kalaupun kita nggak pengen choose juga bisa. Nah ini by default dia diisi 0,04. Kita coba pengimplementasiannya. Di sini saya punya sebuah gambar chessboard.png ya. Ini papan catur gitu. Nah ini kan sebenarnya kalau secara simpel kita bisa tahu corner-cornernya itu pasti di area sini. Gampang banget lah kelihatan gitu ya. Nah ini kita akan coba uji apakah Harris Corner Detection mampu mendeteksi corner-corner yang ada di sini gitu. Nah ini saya baca gambarnya, saya convert ke grayscale. Nah tapi di sini saya perlu mengkonversi grayscale yang saya dapatkan ke float 32. Kenapa harus float 32? Nah ini karena si metode corner Harrisnya ini expect input image-nya berupa grayscale dan float 32 apa namanya? Float 32 lah gitu ya, tipe data image-nya, atau CV232F gitu ya. Nah, sehingga makanya di sini saya convert dulu ke float 32, baru grayscale image itu di feeding ke corner Harris. Saya choose block size-nya 2, kernel size-nya 3 gitu ya. Free parameter corner Harrisnya itu 0,04.
Nah, output dari function ini, si corner Harris detector ini, dia berupa matriks atau gambar gitu ya, yang tipe datanya float 32. Nah, di sini saya akan buat masking image gitu ya. Ukurannya sama seperti yang gray sebelum di floatkan gitu ya. Tipe datanya berarti assigned 8 bit. Nah, di sini saya lakukan filtering. Nah, di kan seperti yang saya bilang ya, Mas, output dari corner Harris ini bisa jadi seperti ini gitu ya. Kalau yang rata berarti hitam, kalau yang puncak berarti putih gitu ya. Dan putihnya itu bisa ada yang dikit banget, ada yang menjulang tinggi gitu ya. Kalau dikit banget kan nggak terlalu putih gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini kita bisa lakukan filtering sehingga kita bisa reproduce di gambar yang mask. Kalau misalkan di output gambar matriks dari hasil corner Harris ini ada yang nilainya di atas 0,05 kali destination paling maksimumnya atau image paling nilai tertinggi dari destination image-nya. Misalkan dalam kasus ini misalkan paling tertinggi itu nilainya di sini gitu ya. Nilainya 1000 gitu ya. Maka dikali 0,05. Nah, pengali 0,05-nya ini bebas sebenarnya bisa berapapun. Artinya kita cari value yang sekiranya itu nggak 0, tapi bisa mengambil semua titik yang lokal maksima ini. Kurang lebih seperti itu. Jadi si 5 titiknya ini ke bawah. Nah, titik-titik tersebut akan saya set 255 di dalam mask. Nah, sehingga si masknya tadi yang isinya itu cuma blank gambar hitam, itu jadi ada titik-titik putihnya. Titik-titik putihnya itu sesuai dengan koordinat yang si image output dari corner Harris. Nah, masknya ini ya saya bisa apply fine contour lah buat deteksi setiap kontur yang ada gitu ya. Terus saya apply bonding rex biar dapetin XYWH-nya. Saya draw circle nih biasa gitu ya. Di titik tengah bonding rex-nya dengan jari-jari 0,2 dari ukuran maksimum image gitu ya. Warnanya warna hijau, ketebalannya 2. Habis itu saya show-nya nih gambar originalnya yang udah di draw circle lokasi edge-nya dengan gambar mask-nya gitu yang hasil filtering di sini. Kalau saya running, nah kurang lebih seperti ini. Ini adalah yang mask image, Mas. Seperti saya bilang tadi gitu ya. Kalau misalkan area putihnya itu nggak terlalu besar, ya kecil titik-titik kayak begini menandakan kalau di area tersebut tidak terlalu signifikan dideteksi sebagai edge gitu ya, mungkin karena di pinggiran ya. Kalau yang di tengah ini bisa kebanyakan lebih tebal gitu ya. Tapi overall karena kita terapkan di masking seperti ini dan kita fine contour, semuanya bisa kita detect sebagai corner. Nah, ini yang di draw circle warna hijau gitu ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini jadi si Harris Corner Detection bisa mendeteksi edge pada chessboard.png ya. Gambar sederhana yang memang secara visual gampang banget untuk dideteksi edge atau tidaknya. Sampai sini cukup clear? Clear, Mas. Paham, Mas. Oke. Nah, kita juga bisa apply gambar lain nih, contohnya si block.png. Nah, ini kalau kita compare dengan yang chessboard ini kan secara ukuran gambar dia lebih besar gitu ya dibandingin dengan yang si block.jpg ini gitu ya. Si block.jpg ini kalau kita zoom in dia pecah karena memang ukuran gambarnya itu kecil, hanya 256 kali 256. Sementara yang chessboard ini ukurannya 700 kali 550. 2 sampai ya 2,5 kalinya lebih besar dibandingin yang block.jpg. Apa yang terjadi kalau misalkan si Harris Corner Detection mendeteksi edge yang nggak terlalu jelas seperti ini, gitu ya? Apakah dia bisa mendeteksi dengan baik atau tidak? Di compare dengan yang chessboard tadi kan tajam ya, kalaupun kita zoom in ya, Mas. Nah, sistem pasti dia bisa deteksi dengan baik. Tapi kalau misalkan kita lihat ya, si block.jpg ini kan kalau kita zoom in, cornernya pun nggak kelihatan tajam seperti corner gitu ya. Apakah Harris Corner Detection bisa deteksi atau tidak? Nah, ini kita lihat. Kita rubah gambarnya jadi block.jpg ya. Oke. Nah, ini adalah edge yang bisa dideteksi sama si corner Harris. Gak semua edge, contohnya di sini gak terdeteksi, di sini gak terdeteksi, beberapa gak terdeteksi. Mungkin karena memang secara posisi itu tidak dimungkinkan dideteksi gitu ya. Tidak memenuhi syarat di area tersebut terdapat large intensity variation gitu ya di semua area pada gambar.
sehingga sistem nggak bisa detect kalau itu edge atau bukan. Nah, ini adalah hasil image maskingnya gitu ya, yang tadi kita apply di atas. Memang edge yang pun kedeteksi nggak terlalu bagus, kurang lebih bentuknya seperti ini. Nah, tapi ini memang Harris corner detection seperti ini apa adanya. Nah, dari Harris corner detection ini, Mas, kita bisa apa namanya tuh kalau dalam perjalanan risetnya gitu ya, ada pengembangannya gitu ya. Sama seperti dulu mungkin kita pelajari yang RCNN, ada fast RCNN dan ada faster RCNN. Nah, di fitur detector juga sama. Fitur detector yang pertama tadi kan ada si Harris corner detection. Nah, terus selanjutnya ada yang melakukan pengembangan. Nama tekniknya itu adalah si Tomasi corner detector. Nah, ini sebenarnya di algoritma yang si Tomasi corner detection ini, dia melakukan small modification pada algoritma Harris corner detection, Mas. Nah, ini ditulis di paper mereka yang namanya tuh good feature to track gitu ya. Bedanya apa dengan Harris corner detector? Kalau kita lihat di atas kan di Harris corner detector itu dia punya scoring function bentuknya seperti ini. Nah, kalau misalkan di si Tomasi apa namanya corner detector, bentuknya itu disimplifikasi menjadi seperti ini. Efeknya apa? Harusnya bisa mendeteksi lebih baik ya. Nah, di OpenCV itu memprovide metode yang bisa membantu kita untuk mengkalkulasi corner atau fitur area di dalam image menggunakan algoritma si Tomasi corner detector. Nah, ini kita bisa gunakan cv2.goodFeatures to track gitu ya. Parameternya nih ada beberapa, mulai dari image gitu ya, image yang mau di-apply si Tomasi corner detector, max corner ya, berapa banyak maksimum number of corner yang akan dikeluarkan. Ini untuk ngefilter biar banyaknya corner yang kedeteksi bisa nggak terlalu banyak lah, bisa jadi misalkan yang bukan corner tapi malah ke query sebagai corner gitu ya. Quality levelnya, ini parameter yang akan mengkarakterisasi minimal accepted quality of image cornernya gitu ya. Jadi bisa jadi misalkan sistem itu kan mendeteksi ini corner atau bukan. Kalau di Harris corner detection kita nggak bisa tentukan semuanya yang menurut dia mirip sebagai corner dia keluarin. Tapi kalau di situ masih corner detector, di metode good feature to track-nya ini kita bisa kontrol kualitinya itu seberapa besar nih untuk dikeluarin sebagai corner atau bukan gitu ya. Nah, ini bisa kita kontrol dari parameter quality level ini. Minimum distance ini adalah minimum possible Euclidean distance between return corner gitu ya. Jadi ini untuk menghindari agar dua corner yang saling berdekatan untuk dicounting sebagai dua corner. Misalkan kita pengen jadiin satu aja karena deket banget. Katakanlah cuma beda 5 sampai 10 pixel gitu ya. Kalau di gambar yang rasio pixelnya tinggi banget gitu ya, itu kan tampak seperti satu titik gitu. Nah, ini kita bisa kontrol dari minimum distance-nya. Misalkan kita set jadi 30 pixel gitu ya. Nah, ini adalah corners, itu adalah list dari corner yang didapatkan. Kalau ini outputnya ya, masknya ini adalah optional. Kalau kita set bisa untuk apply sebagian kecil di dalam gambar untuk dicari apa namanya fitur yang dideteksinya itu tergantung mask yang kita provide lah, kurang lebih seperti itu. Nah, block size ini sama seperti definisinya di Harris corner detection. Jadi neighborhood consider for corner detection-nya berapa. Dan di good feature to track-nya ini sebenarnya di dalamnya selain bisa menggunakan si Tomasi corner detector, juga bisa mengenable menggunakan Harris detector. Tinggal ditrukan saja flag use Harris detectornya. Maka kalau kita trukan ini sama saja seperti menggunakan metode yang di atas ini ya, corner Harris. Terus yang terakhir adalah Harris corner free parameter. Ini kita set kalau use Harris detectornya itu kita gunakan ya, atau kita set sebagai true, Mas. Nah, kurang lebih seperti itu metode untuk menggunakan si Tomasi corner detector. Jadi sekali lagi metodenya ini adalah metode pengembangan dari Harris corner detector, hanya merubah di scoring functionnya saja gitu. Jadi dari seperti ini yang di Harris corner detector menjadi seperti ini. Nah, penggunaannya di OpenCV seperti yang didemokan di atas, ini saya baca block.jpg-nya, si gambar yang blok tadi ya. Terus selanjutnya saya convert ke grayscale. Di sini saya gunakan si good feature to track-nya untuk mengapply si Tomasi detector algorithm ke dalam
image gray yang saya punya. Ini saya query limitin sebanyak 25 corner yang detected gitu ya. Kita bisa naikin kalau kita mau. Misalkan jadi 40 dan lain sebagainya gitu ya. Quality levelnya ini saya set 0,01, nilainya 0 sampai 1. Minimum distance-nya ini banyaknya pixel minimal antara 2 titik itu dideteksi sebagai corner yang terpisah gitu ya. Kalau kita set 10 berarti kalau ada yang di bawah 10 pixel itu dianggapnya itu satu corner yang sama. Nah, outputnya ini berbeda dengan yang metode Harris detector, Mas. Yang di atas ini kan dia corner Harris detector ini kan outputnya itu berupa matrix image gitu ya, berbentuk float 32. Nah, di sini outputnya itu sudah berbentuk titik-titik gitu ya, titik-titik koordinat. Nah, jadi kita nggak perlu apply fine contour dan lain sebagainya untuk mengekstrak area atau lokasi si corner atau bukannya gitu ya. Karena si algoritma CV2 good feature to track-nya itu sudah memberikan koordinatnya langsung lah ke kita gitu ya. Nah, ini kita convert ke integer 64 bit. Nah, ini pakai corner astep INT0 ya. Terus karena isi dari si list corner ini adalah pasangan X, Y, lokasi dari koordinat cornernya. Ini tinggal kita looping aja ya untuk setiap X, Y yang ada di list corner output dari good feature to track. Nah, saya bisa apply ke CV2 circle untuk di draw circle di area tersebut dengan jari-jari 2% dari ukuran gambar originalnya. Warnanya warna merah gitu. Ini kalau saya run. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini yang outputnya cuma 25 apa namanya tadi? 25 corner ya. Kalau Masnya lihat ini kayak nggak jauh beda dengan Harris corner detector ya. Kalau kita misalkan naikkan max cornernya misalkan jadi 30, Mas. Nah, area yang terdeteksi juga jadi lebih banyak gitu ya. Kalau misalkan kita naikin quality levelnya, misalkan ini jadi 0,05 gitu ya. Mungkin kalau kecil nggak terlalu berpengaruh ya. Coba 5. Nah, makin sedikit gitu ya. Kalau misalkan kita set lebih kecil lagi. Nah, ada lebih banyak lah. Di area sini jadi kedeteksi corner ya. Minimum distance-nya juga kita bisa set. Jadi yang berdekatan misalkan di area di atas 10 pixel itu bisa kita anggap sebagai 2 corner terpisah, tapi kalau di bawahnya bukan sebagai corner gitu ya, dianggap jadi satu corner. Misalkan ini kalau kita set 50, karena ini ukurannya juga kecil ya, 50 pixel kan jaraknya cuma dari sini ke sini gitu ya, kan banyak yang kena gitu ya. Nah, jadi minimum distance-nya 50 pixel gitu ya. Ini kalau kita set 5, lebih kecil. Nah, lebih banyak. Nah, ini yang seperti saya bilang gitu ya, untuk menghindari kalau ada double corner kedeteksi di satu area yang sama. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini adalah yang si Tomasi corner detector. Di dalamnya juga kita bisa gunakan metode yang use Harris detector ya, sama seperti pengimplementasian yang di atas. Sampai sini cukup clear? Mas, quality levelnya 0 sampai berapa tadi? Saya 1. kurang kedengeran. 0 sampai 1 ya? 0 sampai 1. Ini kalau gitu. misalkan kita mentokin 1 ya. Non type, ini nggak kebaca, nggak ada corner yang kedeteksi kalau kayak begini. Karena bisa jadi nih di level seperti ini dengan gambar yang kita punya cuma blok.jpg, nggak ada yang kalau misalkan makin gede itu kan berarti secara cornernya itu makin tajam, bisa dibilang tuh tajam banget lah gitu ya. Kalau seperti ini kan, nah misalkan kita zoom, ini kalau misalkan kita nyebutnya itu quality corner 0 sampai 100%, ya ini bisa dibilang corner yang buruk gitu kalau kita lihat gitu ya. Corner yang baik itu kan kalau secara visual kelihatan ini bentuknya benar-benar ya tajam lah kalau secara visual gitu ya. Secara kita melihatnya sebagai manusia juga bisa dibedakan satu dengan yang lain. Tapi kalau bentuknya seperti ini, ya sistem juga nggak bisa decide baik atau enggak. Makanya semakin kita set lebih kecil, kalau misalkan kita punya gambar yang kualitinya lebih rendah, itu akan semakin banyak corner yang terdeteksi, tapi yang kemungkinan yang bukan corner pun bakal ke-include gitu ya.
Tapi berbeda misalkan kalau kita punya gambar yang kualitinya lebih bagus gitu ya. Nah, ini quality level ini bisa menguntungkan untuk menghindari non corner dideteksi sebagai corner. Kurang lebih kayak gitu, Mas. Oke Contoh kalau Mas, paham misalkan Mas. 0,5 pasti lebih sedikit gitu ya. Karena Iya. yang memenuhi corner banget tuh bisa dilihat ini yang benar-benar ya kelihatan corner gitu, beda banget gitu ya. Seperti itu. Makanya kalau kita set yang paling rendah itu lebih banyak karena memang kondisi gambarnya yang seperti ini. Kurang lebih seperti itu. Walaupun di setting max cornernya banyak, tapi kalau tidak memenuhi quality level dia nggak Yes, ditampilin ya betul. Mas ya. Betul. Karena kalau si max corner ini kan sebenarnya setelah di-apply ini semua, ada berapa corner nih? Nah, di filternya sama dia ini si jumlah max cornernya ini 30. Misalnya kalau kita set 100 pun, kalau yang memenuhi minimum quality level segini ya cuma segitu-gitu aja yang keluar gitu, Mas. Iya. Nah, ini makin banyak gitu ya. Tapi makin berdekatan. Kita distance-nya kita naikin, misalkan 10, kurang lebih seperti itu. Nah, masih banyak yang berdekatan. Kurang lebih kita bisa naikin lagi jadi 20. Nah, cara mainnya untuk penggunaan sisi Tomasi corner detector itu seperti itu. Tapi memang seperti yang saya tunjukkan di sini, semakin banyak corner yang kita loloskan, semakin banyak area yang bukan dideteksi sebagai corner, malah masuk sebagai corner gitu ya. Nah, cara dia mencari maksimum corner untuk dikeluarkan sebagai detected cornernya itu dia cari dari yang quality level apa dari segi apa namanya tuh lokasi probability cornernya itu paling tinggi yang mana gitu ya. Itu yang dikeluarkan duluan. Kalau misalkan kita keluarin 100, berarti yang ke 100-nya itu udah yang paling kemungkinan corner bukan cornernya itu bisa jadi 50-50 gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan kita saring, karena logikanya kayak begini, Mas. Kalau di dalam sebuah gambar gitu ya, biasanya rata-rata kita bisa set corner itu paling mentok di rentang ya 50-an lah, bisa misalkan bergerak dari 30 sampai 70. Kalau di dalam gambar terdapat 100, 200 sampai 600 corner itu tuh nggak mungkin gitu. Pasti corner yang kedeteksi itu pasti ada yang salah, yang melenceng gitu. Nah, makanya nanti ke bawahnya ini perlu jadi patokan gitu ya. Di sebuah gambar, kalau bisa kita set output cornernya itu bisa mendekati di area 50-an lah, kurang lebih kayak gitu. Nah, sehingga apa namanya detected cornernya itu valid gitu ya, nggak ada area yang non corner tapi terdeteksi sebagai corner gitu. Karena logis kan, gambar seperti apa gitu yang punya 600 fitur unik di dalam gambar gitu ya, itu kayaknya terlalu ekstrim, kecuali kalau gambarnya itu benar-benar resolusinya itu tinggi banget gitu ya, dan di real case kan kita nggak menemukan case semacam seperti itu gitu ya, misalkan yang ukurannya tuh ekstrim besar gitu ya, seperti catra satelit gitu ya, kurang lebih seperti itu. Iya Mas. Kita lanjut. Lanjut Mas. Nah, kalau kita perhatikan Mas, dengan implementasinya yang kita lihat di atas, Harris Corner Detection sama si Tomasi Corner Detection, dia itu uniknya itu apa namanya tuh rotation invariant. Nah, jadi si Harris Corner Detection dan si Tomasi Corner Detection itu dia rotation invariant. Apa itu rotation invariant? Jadi kalau gambarnya pun kita rotate ke kanan kiri, putar balik ke arah bawah, kita flip atas bawah kanan kiri, si cornernya itu tetap bisa kedeteksi. Nah, itu bagusnya tuh kalau si Harris Corner Detector sama si Tomasi Detector. Tapi bagaimana kalau gambarnya itu di rescale? Jadi lebih kecil ataupun jadi lebih besar? Nah, ini yang jadi masalah. Bisa jadi kalau misalkan ketika gambarnya itu ukuran 500 kali 500 pixel gitu ya, si Tomasi sama si Harris Corner Detection masih bisa mendeteksi tuh ada 3 corner di dalam gambar. Tapi kalau di resize jadi gede gitu ya gambarnya, bisa jadi 3 corner yang kedeteksi itu jadi nggak bisa dia baca gitu, nggak ada. Kenapa bisa kayak begitu? Nah, karena dua algoritma yang di atas itu tidak scale invariant. Scale invariant itu artinya ketika gambarnya kita scale up gitu ya, algoritma tetap bisa konsisten mendeteksi kalau di area tersebut ada edge. Nah, contoh ilustrasi sederhananya kayak begini, Mas. Kalau cornernya bentuknya itu kecil seperti ini gitu ya, dan ini adalah window size yang kita apply tadi dengan ukuran berapa kali berapa gitu ya. Nah, itu kan ini bisa kelihatan kalau si sistem bisa detect kalau ini tuh adalah edge ya.
Tapi bayangin nih kalau patch yang sama nih, si window yang sama kita apply ke dalam gambar yang kita resize menjadi lebih besar, bentuk edge yang ini kalau kita resize jadi besar kan bentuknya seperti ini. Patch size yang kita apply juga kalau kita lihat nih sepotong-sepotong gitu ya, area yang kesapu itu tidak berbentuk edge gitu ya. Tidak berbentuk corner, maaf. Tidak berbentuk sudut sikuan gitu ya. Maka di sini si Tomasi sama si Harris corner detection akan gagal gitu mendeteksi di area di sini itu ada sebuah corner gitu ya. Padahal kalau di resize menjadi lebih kecil bisa kedeteksi kalau itu tuh corner. Nah, karena itu tuh isunya. Dua algoritma di atas tidak scale invariant. Makanya ada algoritma baru yang dikembangkan untuk mengatasi permasalahan fitur detection untuk gambar yang di scale up atau di scale down, pokoknya ukurannya itu jadi lebih besar, yang tadinya kalau ukurannya kecil kedeteksi jadi corner gitu ya. Nah, algoritmnya itu disebutnya tuh SIFT, SIFT gitu ya, Scale Invariant Feature Transform. Jadi dia kelebihannya itu bisa mendeteksi corner walaupun gambarnya di scale up. Nah, outputnya dari si gambar ini tuh tentu saja sama seperti yang di atas ya, ngasih key point atau lokasi koordinat cornernya, atau kita mungkin sebut aja lokasi yang uniknya di dalam gambar lah, kurang lebih seperti itu gitu ya. Nah, selain itu juga dia akan memberikan fitur deskriptornya. Nah, jadi di area tersebut nih, di corner tersebut misalkan ya, nilai maksimum pixel, minimum pixelnya berapa, di atasnya ada apa, kanan kirinya gimana, di bawahnya warnanya kayak gimana. Nah, algoritma shift ini bisa mengcompute fitur deskriptornya. Kalau dua di atas tuh nggak bisa, nggak ada metodenya lah dari OpenCV. Nah, ini baru ada fitur deskriptornya tuh di shift. Nah, bagaimana penggunaannya di OpenCV? Ini lumayan berjenjang gitu ya. Pertama kita perlu bikin objek dulu pakai CV2 shift create, Mas gitu ya. CV2 shift create ini akan membantu kita meng-create objek shift gitu ya. Shift algorithm. Habis itu kita bisa gunakan metode .create gitu ya untuk meng-create, men-setup parameter-parameter pada shift algorithm ini. Ini pun kalau kita perluin ya, misalkan kita pengen merubah NVitur, ada beberapa parameter yang bisa dirubah nih, contrast threshold, edge threshold, dan sigma. Nah, NVitur tuh number of best features to retain gitu ya. Jadi sama seperti tadi tuh max corner kalau di good feature to track di atas ya. Kalau di sini dia nyebutnya tuh NVitures. N octave layer, number of layer in each octave default is 3. Jadi karena dia sistemnya itu bisa ngedeteksi apa namanya tuh, ya dia bisa scale invariant gitu ya. Kuncinya bagaimana dia bisa scale invariant? Karena dia mengoperate si gambar originalnya itu dari kecil dia resize ke besar, dia resize ke besar lagi, dia resize ke besar lagi. Di masing-masing layer dia detect nih ada corner nggak, dia sapu gitu. Makanya komputasinya bakal lebih berat nih dibandingin yang atas. Nah, untuk apa namanya menentukan berapa banyak resize-nya untuk dia bisa scanning, nah ini dikontrol pakai octave layers gitu ya. Ada contrast threshold menunjukkan seberapa semi uniform warna antara yang apa namanya tuh tepi dengan tepian gitu ya, kayak misalkan putih dengan warna hitam itu kan kontras banget gitu ya. Nah, kita bisa kontrol nilai thresholdnya untuk di area tersebut sebagai edge fitur gitu, kurang lebih seperti itu. Defaultnya 0,04. Ada edge threshold, ini defaultnya 10 gitu ya. Ini sama seperti yang kita apply di Kenny edge detection gitu ya, yang max hysteresisnya itu. Ini juga ada sigma, ini untuk di-apply di Gaussian filtering di internal shift algoritmnya. Default value-nya 1.6. Kalau kita pengen setup juga gitu ya parameternya. Tapi kalaupun kita nggak setup, kita bisa leave dengan default parameter yang ada. Ini yang sesuai yang ada di paper shift-nya dulu yang pas dikembangin sama penelitinya ya. Nah, untuk mencari key point gitu ya, mendeteksi lokasi objek unique fitur di dalam gambar, ini kita bisa gunakan metode .detect gambar yang mau kita find apa namanya fiturnya apa gitu ya. Kalau mau kita apply mask juga boleh, optional aja. Outputnya itu berupa key point, koordinat di mana unique areanya itu berada gitu ya. Nah, karena .detect hanya mengeluarkan key point, nah di sini dikenalkan juga ada metode .compute, Mas. Nah, .compute ini parameternya image yang mau kita apa namanya itu compute gitu ya.
dan key point-nya, output dari .detect gitu ya. Kita masukkan ke .compute. Nah, output-nya itu berupa array deskriptor gitu ya. Nah, deskriptor ini yang tadi seperti saya bilang, di dalamnya mendeskripsikan bagaimana properti si fitur tersebut gitu ya, nilai maksimum minimumnya, atas bawah dan lain sebagainya. Nanti kita lihat isinya itu seperti apa. Nah, ini parameternya gambar dan key point-nya. Ini kan kepisah nih jadi dua, detect dan compute. Nah, si OpenCV juga ngefasilitasi nih kalau kita pengen melakukan detect untuk menghasilkan key point dan compute untuk menghasilkan deskriptor di dalam satu line command, bisa gunakan metode detect and compute. Jadi satu kali manggil. Langsung masukin gambar dan masknya kalaupun mau. Outputnya itu berupa key point dan deskriptor langsung gitu. Kalaupun mau masing-masing tinggal pisah aja, .detect, .compute. Nah, kalau kita udah punya key point-nya, kalau di atas kan kita masih kayak di looping aja gitu ya. Koordinatnya di mana, kita draw circle, CV2 circle. Nah, dari si OpenCV sebenarnya ngasih command yang lebih handy yang bisa kita gunakan. Ini pakai CV2 draw key point gitu ya. Gray-nya apa, KP-nya, key point-nya gitu ya, gambar yang mau di draw key point-nya, warnanya apa, dan 4 ini kayak thickness gitu ya. Nah, ini dibanding kalau misalkan kita harus ngelakuin looping seperti ini, nah si OpenCV nge-provide satu command langsung pakai CV2 draw key point yang lebih gampang lah digunakan. Nah, implementasinya seperti apa? Ini saya gunakan dulu pakai chessboard.png. Gambar yang ini ya, Mas. Kita akan coba detect key point ya. Sekarang kita nyebutnya key point aja, jangan corner karena bisa jadi bukan hanya corner gitu ya kalau kita bicara lebih lanjut gitu ya. Unique area di dalam gambar itu bukan hanya corner tapi di area tengah pun kalau misalkan dia berbeda gitu ya, berupa blob gitu ya, ada titik tompel kecil di dalam gambarnya, itu bisa juga disebut unique area gitu atau key point. Nah, ini kita baca gambarnya apa, convert ke grayscale. Nah, kita create object shift-nya seperti yang saya tadi bilang di atas ya. Nah, di sini saya apply.detect seperti yang tadi ditunjukkan, shift.detect, grayscale-nya apa, kalau mau ada masking-nya boleh, tapi ini saya set none. Output-nya KP, yaitu adalah key point. Nah, terus di sini saya pengen draw key point yang saya dapetin gitu ya dari shift detect ke dalam gambar grayscale yang saya punya. Ini kalau gray mungkin jadi nggak kelihatan ya. Coba pakai yang IMG aja. Tapi karena chessboard.png, PNG jadi nggak ini sebenarnya. Nah, ini saya kasih warna blue aja gitu ya. Terus saya compute deskriptornya kalaupun diperlukan gitu ya. Shift.compute dari gray plus KP yang saya dapetin, key point yang saya dapetin via shift.detect. Terus ini saya print aja nih deskriptor shape-nya. Terus yang gambar yang hasil draw key point juga saya inshow. Nanti kita lihat nih. Di sini kita lihat dimensi dari yang deskriptornya berapa dan kita lihat lokasi key point yang di draw gitu ya di gambar chessboard.png. Kalau kita running, nah bentuknya seperti ini. Kalau kita perhatikan ini berbeda dengan cara ngedeteknya di bagian atas pada saat kita pelajari Harris Corner Detection dan Sitomasi Detector, betul nggak Mas? Kalau kita pakai shift, makanya nyebutnya itu key point. Key point itu tidak selalu berupa edge gitu ya. Nah, di sini contohnya ya. Kenapa di sini bulat-bulat? Bulat-bulat ini apa? Nah, bulat-bulat ini adalah hasil dari draw key point ya. Nah, titik tengahnya ini adalah titik tengah atau koordinat key point-nya. Kok kalau pakai shift bukannya di titik corner di sini malah di tengah warna putihnya gitu ya? Itu kan pertanyaan selanjutnya ya. Dibandingin yang Sitomasi corner detector di atas dengan yang si Harris corner detector yang di atas gitu ya. Nah, selain ini juga kalau kita lihat di sini deskriptor setnya itu ukurannya tuh 242,128. Nah, ini kenapa 128? 128 ini adalah satu dimensi tiap banyaknya fitur data di dalam satu key point gitu ya. Jadi ada satu titik ini tuh menampung 128 value yang disebut dengan fitur deskriptor. Nah, karena ini ada 242, berarti ini harusnya ada sekitar gitu bulatan lah gitu ya. Mungkin ada yang bertumpuk. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini perbedaannya bagaimana shift mendeteksi sebuah area ini adalah unique area atau bukan. Nah, dia itu
bukan hanya mendeteksi sebuah edge gitu ya dan mengcompare area tersebut dengan area lain unik atau tidak, tapi dia juga compare apa namanya kalau kita resize dan lebih kecil gitu ya atau scale up atau scale down gitu ya, area tersebut itu konsisten dibaca sebagai corner ataupun bukan gitu. Makanya kalau misalkan kita lihat konteksnya ngezoom seperti ini, kita akan bilang ini tuh bukan corner. Tapi bayangkan kalau misalkan kita zoom out jadi ukurannya lebih kecil ataupun misalkan jadi lebih besar. Makanya make sense kalau di area sini itu sebenarnya bisa dijustify sebagai unique area gitu ya di dalam gambar gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau misalkan kita compare dengan yang block.jpg, block.jpg ini gitu ya. Terus kita draw. Nah, ini bisa dilihat ya. Hasil draw-nya juga berbeda banget dengan yang cara kita melihat apa namanya tuh yang di atas tadi Shitomasi algorithm sama Harris corner detector gitu ya. Area di mana fiturnya itu apa namanya key point atau fiturnya itu terdeteksi kuat gitu ya, dia bulatannya lebih besar. Nah, menunjukkan di area tersebut disinyalir lebih unik dibandingin area lain. Itu kurang lebih catatannya seperti itu. Kalau misalkan semakin kecil, berarti semakin bisa dibilang tuh semakin minimum gitu kemungkinan di area tersebut itu ya bisa jadi banyak yang mirip lah kurang lebih seperti itu. Nah, ini kalau dilihat tadi ada harusnya 187 titik gitu ya, area di dalam gambar yang terdeteksi gitu ya. Nah, ini kalau misalkan kita nggak pakai filter, tapi kalau misalkan kita apply filter, berapa kita threshold gitu ya, berapa layer, octave layer dan lain sebagainya, kita bisa dapetin banyaknya edge yang terdeteksi. Tapi sekali lagi perbedaan dari cara penggunaan atau cara kerja si SIP dengan yang si apa namanya algoritma 2 yang di atas yang kita pelajari tadi, yaitu masih algoritma dan Harris corner detection, ini berbeda contohnya seperti yang saya bilang barusan di sini gitu ya. Nah, kalau misalkan kita penasaran isi si deskriptor matriksnya itu seperti apa, kan tiap elemennya itu ada 128 value ya. Ini kalau saya print, ini sebenarnya array biasa. Nah, si value ini tuh menyimpan informasi ya tentu saja berbeda dengan lokasi satu dengan lokasi lain ya. Titik yang ini dan titik ini memiliki informasi yang berbeda dan menjadi parameter seberapa unik area ini dengan area lain. Jadi kalau misalkan area ini pengen dideteksi di gambar lain, dia akan mengcompare value ini nih. Mirip atau tidak, seberapa dekat value-nya apa namanya mendekati gitu ya. Nah, kalau misalkan mirip, ya ini bisa bilang kalau area sini merupakan titik pixel di mana gitu di gambar kedua. Nah, itu nanti arahnya ketika kita udah masuk ke image matching. Kurang lebih seperti itu. Cukup clear? Atau ada yang mau Mas ditanyakan? tadi create terus Compute. Nah, compute detect detect sama detect ya. compute. Iya. Oh, oke oke. Detect untuk dapetin key point, compute untuk dapetin fitur deskriptor. Nah, Oh, itu yang di tengah buat draw. iya, untuk ngedraw key point-nya yang warna Iya biru iya tadi ya. iya iya. Gitu. Oke, Mas. Nah, ini kalau dioperasin ke blok.jpg. Misalkan kita apply lagi ke gambar yang lain. Misalkan di sini saya punya butterfly.jpg ya. Kalau kita bicara sebagai manusia nih, Mas. Masnya dilihat, suruh ngelihat ini gambar kupu-kupu. Oke, kita observasi bentar gitu. Udah dilihat, terus Masnya dikasih gambar lain lah, ada 100 gambar, suruh mencari gambar kupu-kupu ini di 100 gambar yang ada. Bagaimana Masnya bisa tahu kalau gambar yang Masnya cari itu adalah kupu-kupu yang ini? Masnya akan ingetnya kan, oh ini kupu-kupunya itu warnanya hitam, ada bercak-bercak warna putih, betul nggak? Nah, sehingga fitur pentingnya itu apa? Masnya nggak mikir ini di belakangnya ada daun warna hijau sebagai fitur ataupun bahkan yang blur di belakangnya ini sebagai fitur kan? Tapi Iya pasti bakal fokus ke kupu-kupunya, betul nggak? iya Mas. Nah, algoritma juga melakukan hal yang sama. Bukan hanya sebatas kupu-kupunya warna hitam, tapi dia memastikan juga ada yang bercak-bercaknya warna putih seperti ini atau tidak. Nah, ini juga kita coba apakah si algoritma yang SIP mampu mendeteksi unik area pada kupu-kupu ini. Kan kalau kita lihat ini ada beberapa area yang unik gitu ya, di compare dengan area yang lain pasti beda secara bentuk dan secara warna. Ini kalau misalkan kita tinggal ganti aja butterfly
.jpg ya. Kalau kita running, iya banyak banget. Nih kalau misalkan kita filter mungkin ya pasti lebih sedikit ya. Mungkin kita biar enak kita apply filter aja ya. Pakai ini nih, pakai create nih. Nah, setelah kita define shift objeknya, kita bisa gunakan metode create-nya untuk mendefine end fiturnya berapa yang mau kita retrieve. Ini kita misalkan set katakanlah 60 gitu ya. Yang lainnya kita bisa biarin aja. Makin banyak. Ini ada 1124. Ini coba kita filter juga di contrast threshold-nya ya. By default 0,04. Kita naikin jadi 0,1 lah gitu. Tadi kan ada 1124 ya. Tapi nggak ngaruh nih. Coba kita naikin lagi jadi 0,5. Sama nggak ngaruh juga. Kita apply coba edge threshold-nya. By default nilainya 10. Kita apply nilai yang gede lah. Silakan jadi 30. Agak aneh ya. Kenapa dia nggak berubah? Coba kita cabut end features-nya ya. Bentar. Shift create contrast threshold. Tiap gambar ini baca lagi di grayscale, gray betul, nggak pakai gambar lama. Tapi ini harusnya nih berubah nih mas. Kenapa dia nggak ini ya? Coba kita naikin lebih ekstrim lah ya. Kontras threshold-nya misalkan jadi 1. Iya kayak nggak berpengaruh. Coba kita get sebenarnya value kontras default-nya itu berapa ya? Nah, di object shift-nya ini dia ada beberapa metode lain sebenarnya yang bisa kita baca selain detect, compute, dan lain sebagainya ya. Ini kita bisa pakai fungsi dir di Python untuk explore ada metode apa saja. Ini ada compute, create, detect, add and compute, get default name, read write. Ini kepotong. Ini ada beberapa ya. Descriptor type, default name, tapi memang dia nggak ada buat ngeset nih. Compute. Coba shift read. Nggak bisa. Harus ada argumen tambahannya. Coba edge threshold-nya di ekstremin. Nggak bergeming sekali. Nggak berubah. Aneh. Dan fiturnya pun harusnya itu ngikut nih. Ini kalau misalkan kita nolin ya. And featuresnya kita nolin. Padahal sebenarnya default nih. Sama benar default. Contrast threshold-nya di nolin. Tapi kalau di nolin harusnya malah makin banyak. Tapi ini malah sama. Itu nggak dibikin variabel dulu ya mas? Variabel gimana? Misalkan itu kan shift sama dengan CV2 shift create.
Kalau yang di bawahnya, Oh, maksudnya ditampung ke variabel. kalau kayak KP, nah ya kayak gitu. Enggak ya? Harusnya sih enggak. Ini kayak apa namanya? Ngeset doang value-nya. Tapi bisa jadi sih. Outputnya ini apa ya? Coba kita print ya. Tapi seingat saya tinggal pakai shift.create kayak gini. Ini jalan nih. Cuma di ini ada outputnya nggak? Terus ini shift object. Dimasukin lagi ke shift gitu. Nah kita coba aja ya eksperimen. Harusnya sih nggak perlu ditimpah masukin lagi ke objek. Ini tuh jadi kayak kita manggil metode di dalam kelas lah gitu mas. Kalau metode yang di tag ini memang return value, tapi kalau yang ini sih harusnya kayak nge-call Setting metode, ya? iya nge-setting gitu ya. Nggak Iya. ada returnnya gitu, kurang lebih kayak Iya. gitu. Ini coba kita cek aja kayak gini. Bener, berubah. Kenapa jadi gini? Seingat saya kalau di yang versi sebelumnya itu nggak perlu digituin. Karena strukturnya kan jadi aneh. Shift.create. Tapi nggak apa-apa lah, kita ikutin aja ya. Kontras thresholdnya tadi 0,04, kita jadi 0,1 ya. Ini jadi 30. Nah, jadi lebih sedikit. Sedikit banget yang ke ini. Coba mungkin edge thresholdnya kita anulir. Masih 11. Ini karena end fiturnya ini cuma segini. Kita naikin segini. Ininya mungkin thresholdnya kalau makin tinggi, makin sedikit yang kena. Karena semakin tinggi kan berarti dia expect yang kontrasnya tinggi sebagai apa namanya unique object, tapi bisa jadi karena di area nggak memenuhi banyak di level tersebut, banyak yang nggak masuk gitu ya. Ini coba kita yang kontras thresholdnya itu kita take out dulu. Nah ini lebih naik, ada 20, kurang lebih seperti itu. Ini misalkan naikin 100. Ini jadi maksimum 101. Nah ini bisa dilihat ya. Area blobnya atau area apa namanya unique areanya itu dia di tag nih. Tapi kecuali yang backgroundnya ini seperti yang warna hijau dan lain sebagainya gitu, yang dia anggap area yang tidak unik terhadap lokasi lain di dalam gambar, itu nggak dia tandain sebagai key point. Nah itu uniknya dari si algoritma shift ini gitu. Nah dengan seperti ini, definisi koordinat ini dengan deskriptor yang didapatkan dari gambar ini itu menjadi sebuah kunci untuk kita bisa menemukan kupu-kupu ini di gambar lain, kurang lebih kayak gitu. Dan seperti yang tadi saya bilang, kalau end fiturnya di set, ini menentukan banyaknya fitur yang di query atau dihasilkan gitu. Coba kontrasnya kita mainin biar yang fitur-fitur kecil ini mungkin kita bisa reject gitu ya. Karena kalau kecil biasanya nggak terlalu impact. Nah ini by default kontrasnya itu adalah kontras thresholdnya 0,04. Kalau kita set 0,0, misalkan naikin sedikit 0,06. Oke, tetap masuk yang sama. 0,01. Tetap sama. Oh, nggak kedeteksi. Di atas ini nggak ada yang memenuhi. Coba 0,03. Masih 101. Tapi kurang lebih kayak begitulah caranya kita apa namanya ngefilter ya. Bisa dikontrol dari end fitur. Konsepnya end fitur itu adalah banyaknya apa namanya tuh unique area atau fitur area yang mau di returnkan gitu. Kalau kita set 0 itu as is apa adanya dari filter parameter lain. Tapi kalau kita set di atas 0, 1, 2, 3 sampai 100 ya maksimumnya 100, ini 101 lah mungkin ya dengan index ke 0. Nah, terus juga parameter lain seperti yang saya bilang, an octave layer, berapa banyaknya layer resize dia biar bisa query dari yang ukuran gambarnya dikecil, di scale up, karena shift ini kan sekali lagi
Dia uniknya itu adalah scale invariant. Jadi di gambar ukuran berapapun corner tersebut bisa detected gitu ya, tetap tetap bekerja dengan baik. Nah, itu yang algoritma yang SIF. Nah, cuman Mas, kalau kita perhatikan, karena dia kan sistemnya itu kayak sistem rescale beberapa tahap, gitu, walaupun by default cuma 3 tahapan ya, dia resize sebuah gambar original dari gambar yang lebih besar, di scale up lagi lebih besar, untuk nyari ada edge atau tidaknya di area tersebut, gitu ya. Nah, cuman karena mekanismenya seperti itu, ditambah juga dia harus lookup ke tiap gambar hasil rescale-nya, komputasinya itu menjadi lambat dibandingin yang 2 sebelumnya di atas, Hitomashi algorithm ataupun Harris feature detector gitu ya. Walaupun memang lebih canggihnya seperti tadi saya bilang, outputnya bisa menghasilkan deskriptor, bisa lebih baik mendeteksi unique area di dalam gambar. Nah, untuk mengatasi kekurangan tersebut dari algoritma SIF, maka dikembangkan lagi algoritma lanjutannya itu namanya SURF, Mas. Speed up robust features. Jadi versi lebih cepatnya si algoritma SIF, sederhananya kayak begitu. Jadi dia ada optimisasi dari proses algoritma di dalamnya untuk sehingga ketika menemukan key point dan deskriptor yang ada di dalam gambar itu bisa menjadi lebih cepat di compare dengan yang implementasi originalnya si SIF gitu ya. Nah, ini adanya di modul Xfitur 2D, ada surf create ya. Ini sama seperti di atas, create objek dulu, pakai teknik ini. Objeknya dapat ya, ini ada beberapa parameter, Hessian threshold, kalau di atas itu kita nyebutnya contrast threshold, kalau di surf ini nyebutnya Hessian threshold gitu ya. And octave sama seperti yang di atas gitu ya. Berapa banyaknya layer piramid untuk dia query gitu ya. Terus extendnya ini extended description flag, ini bisa di set true atau false. By default ini untuk menentukan berapa banyak elemen pada deskriptor yang dihasilkan ya. Karena kan kalau dilihat tadi kan satu elemen deskriptor itu ada 128 value ya. Nah, ini bisa di set di parameter extend ini. Tapi biasa kita biarin aja as is. Terus upright ini adalah kalau misalkan kita pengen nge-rotate fitur flag-nya ya. Kalau kita lihat kan pas di drawing yang ini nih, pas kita panggil draw key point gitu ya. Nah, ini ada si bulatan terus ada garis apa tuh namanya? Ya garis dari titik pusatnya ini. Ini kan ada yang kanan, kiri dan lain sebagainya ya. Nah, ini kalau misalkan mau diseragamkan ke arah atas semua dan lain sebagainya ini bisa diubah dari parameter upright-nya gitu. Biar ngadep atas semua kalau mau ya. Nah, terus kita bisa apply detect atau compute atau metode gabungannya untuk menghasilkan key point dan deskriptor ya, detect and compute. Nah, kita compare nih performa dia sisif di atas dengan yang surf gitu ya dalam mendeteksi key point dan fitur deskriptor di dalam butterfly image ini gitu ya. Nah, seperti tadi ditunjukkan, saya set dulu surfnya ya. Saya set Hessian threshold-nya 400. Ini random aja dulu. Saya juga nggak tahu hasilnya oke atau enggak gitu ya dengan set parameter segini. Terus set upright-nya true biar tadi tuh ini semuanya ngadep atas semua, ya. Bulatan dan garisnya untuk kosmetik aja. Terus apply detect and compute untuk dapetin KP atau key point dan deskriptornya. Terus di bawahnya saya print ukuran dari key point-nya ya, berapa banyak key point yang dihasilin dengan Hessian threshold 400. Nah, ini kan key point-nya ada 1335, banyak banget gitu kan. Nggak make sense di gambar yang utama kita punya ini ada 1300-an. Ini aja 100 memang masih banyak gitu ya, ada yang titik-titik harusnya bukan fitur ke include gitu ya. Jadi seperti konsep yang saya bilang, kita coba ambil si key point yang sebanyak 335 ini, kita reduce gitu ya. Karena terlalu banyak untuk sebuah gambar, kalau dia harus menampung fitur unik sebanyak itu gitu ya. Kita reduce menjadi sekitar 50-an. Nah, sehingga pada saat nanti kita bisa draw dengan lebih baik gitu ya, area yang benar-benar unik itu yang di draw key point. Nah, ini bisa kita kontrol nilai Hessian threshold-nya kalau di atas kayak seperti yang contrast threshold. Hessian threshold-nya ini, nah kalau di atas kan nggak ada yang get threshold apa gitu ya metodenya. Nah, di sini ada nih kalau di surf ya. Kalau kita cek dengan kita set 400 seperti ini gitu ya. Ini kan Hessian threshold-nya 400 seperti yang kita set di sini ya, Mas.
Nah, ini kita bisa atur kembali gitu ya. Si Hessian threshold-nya itu kita naikin, kita gedein. Nah, dengan Hessian threshold-nya dengan digedein, berarti banyaknya area yang harus memenuhi kriteria menjadi lebih sempit gitu ya. Karena bisa dibilang Hessian threshold ini seperti nilai kriteria sebuah area itu dianggap unik atau tidak gitu. Nah, jadi turun. Jadi kalau semakin kecil malah semakin banyak. Contohnya kalau misalkan saya set 200, pasti lebih banyak dari yang originalnya. Kalau kita set 400 Hessian threshold-nya, sebanyak ini gitu ya. Nah, ini jadi 1600. Makanya semakin gede, ya semakin kecil. Ya, makanya tadi apa namanya, kita bisa set value berapapun lah, bisa yang gede gitu ya. Nah, ini aja contoh misalkan 50.000 gitu ya. Hessian threshold-nya bisa ngasilin key point sebanyak 48. Plus minus 50-an lah. Kalau kita set too much, nah ini jangan terlalu banyak juga ya. Misalkan 100.000, karena bisa jadi nggak ada apa namanya, atau malah sedikit gitu ya yang key point yang kesaring gitu. Jadi sepropernya aja gitu. Nah, contohnya di sini kita set Hessian threshold 50.000. Nah, kita bisa draw key point untuk yang apa namanya, kan di sini kita compute ulang ya si survei setelah kita set ulang Hessian threshold-nya, maka kita dapatin KP dan apa namanya deskriptor yang baru. KP-nya saya draw key point dan kita bisa lihat key point yang di draw. Nah, ini kalau kita compare dengan originalnya Mas, yang shift gitu ya. Yang shift itu kan bentuknya seperti ini. Ini yang surf gitu ya. Speed up fitur deskriptor. Dan di sini bisa dilihat hampir semua objek uniknya itu kedeteksi gitu ya. Kalau misalkan pengen lebih banyak lagi nih, sini kan masih banyak area yang nggak ke-include. Ini kita bisa naikin lagi aja gitu biar key point-nya itu lebih naik. Misalkan di sini kita setnya jangan 50.000, misalkan 40.000. Entah ada berapa ini, 100-an mungkin. 56 naik dikit. Kalau kita print, nah lebih banyak yang ke area yang ke-include. Nah, di sini jadi masuk gitu ya. Kurang lebih caranya seperti itu. Tapi jangan terlalu rendah juga karena ada yang area harusnya non unique features gitu ya, jadi ke-include gitu ya. Nah, itu dimainin di Hessian threshold-nya kalau kita pakai algoritma surf. Sampai sini cukup clear? Nah, dari sini sebenarnya kita bisa lihat perbedaan dari kemampuan algoritma satu dengan lainnya dari awal yang kita lihat gitu ya. Makin ke sini makin canggih kemampuan deteksinya itu makin akurat gitu ya. Dibandingin yang pertama-pertama di awal dan kemampuannya juga lebih bagus. Nah, ini yang akan selanjutnya kita bahas adalah algoritma yang fast nih, fitur from accelerated segment test gitu ya. Jadi ini aslinya sebenarnya algoritma corner detection, pengembangan juga dari yang surf gitu ya. Nah, cuma memang di sini itu perbedaannya adalah kalau misalkan kita lihat nih, walaupun misalkan yang surf ini kan dia bilang klaimnya tuh lebih cepat dibandingkan yang shift gitu ya. Nah, si fast bilangnya bisa lebih cepat lagi, bisa lebih real time, terutama misalkan kalau kita apply di video data gitu ya, frame by frame, di compute fitur data gitu ya. Nah, ini pakai fast lebih cepat lagi, sehingga bisa possible untuk aplikasi yang pengen real time gitu ya. Nah, untuk pakai algoritma yang fast sebenarnya sama juga ini untuk mendeteksi apa namanya unique fitur di dalam area gambar. Ini pakai CV2 Fast Feature Detector Crate. Parameternya bisa kita set, ada threshold sama non suppression. Nah, terus ini parameter beberapanya threshold ya defaultnya 10. Ini sama seperti non Hessian threshold di atas ya kalau untuk yang surf. Non maximum suppression ini parameter yang akan bisa kita set true or false gitu ya. Jadi kalau misalkan kita set true, dia sama seperti kayak parameter yang minimum distance between corner itu di atas tuh di algoritma yang sebelum-sebelumnya ya. Untuk memastikan tidak ada dua corner yang saling berdekatan tapi dianggap sebagai dua gitu. Kita bisa wrap aja sebagai satu. Nah, dia pakai teknik non maximum suppression. Kalau kita set true, otomatis area yang berdekatan itu bakal di combine jadi satu area tanpa harus kita specify berapa nih nilai dekatnya, berapa pixel gitu ya.
Nah, terus type ini kalaupun mau di-set untuk nge-set tipe algoritma fast yang pengen digunain ya. Dia karena di jurnalnya itu ada beberapa implementasi, makanya di sini kodenya tuh type 5_8, type 712, 916, threshold dan maksimum suppressor dan lain sebagainya. Metodenya juga ada banyak. Setelah kita create objek pakai objek fast-nya ini, kita bisa detect compute dan kombinasinya juga ya. Ada detect dan compute untuk menghasilkan KP dan deskriptor. Nah, tapi secara pemakaiannya sih mirip-mirip dengan yang di atas ya. Create objek fast-nya, detect key point kalau cuma pengen detect key point-nya doang. Kalau mau pengen compute harusnya bisa juga ya. Nanti kita coba cek ya. Ini contohnya kalau saya langsung create objek fast-nya dengan threshold 40, threshold yang lumayan kecil. Harusnya mungkin di sini akan banyak area yang kedeteksi sebagai fitur gitu ya. Ini pakai yang block.jpg. Ini ada 4, ada segini banyak lah gitu ya. Kalau misalkan saya turunin jadi 10, harusnya makin banyak. Nah, betul ya. Kalau misalkan kita balikin lagi ke 40, jadi lebih sedikit ya. Karena memang yang memenuhi kriteria harusnya lebih banyak yang kesaring ini. Dan ini seperti yang saya bilang harusnya lebih cepat dikombin dengan yang algoritma yang di atas. Ini sekitar 0,7 second kalau misalkan nanti kita lihat yang di atas-atasnya. Nah, ini seperti di atas kan ada teknik non-maximum suppression untuk menghindari satu lokasi yang kedetek sebagai terdapat 2 atau lebih corner gitu ya. Menjadi 1 corner saja. Nah, ini karena ada non-maximum suppressor yang kita set true gitu ya. Tapi kalau kita matiin, kita disable non-maximum suppression-nya, kita set 0 aja gitu ya. Set non-maximum suppression 0, artinya non-maximum suppression-nya kita disable. Kemudian kita detect ulang fitur fast-nya, key point-nya ya. Dan kita show, nah ini banyak di titik yang sama, banyak corner terdeteksi gitu ya. Nah, itu gunanya tadi si maximum suppression di enable ya. By default true, jadi kita nggak usah set manual sebagai true. Pakai as is saja. Nah, itu adalah algoritma-algoritma yang bisa digunakan untuk mendeteksi fitur Mas. Dari mulai yang paling sederhana, paling cepat, dan paling cepatnya lagi pengembangan sampai yang terakhir sekarang. Walaupun memang di luar yang barusan kita bahas Mas, ada algoritma fitur detektor lain seperti ada beberapa lah, ada 2 atau 3 lagi yang memang tidak kita bahas ya. Tapi untuk sekarang menurut saya ini udah cukup karena bisa dibilang sebagai pengenalan lah gitu ya. Teknik-teknik fitur detektor di dalam gambar. Ada 5 fitur dasar lah bisa dibilang gitu ya. Nah, beralih dari sini ya, kita bisa manfaatkan fitur detektor ini kan yang kita pelajari di atas itu fitur detektor ngasilin deskriptor gitu ya, key point dan deskriptor yang dihasilin oleh metode-metode di atas ini gitu ya. Nah, key point dan deskriptornya ini kita bisa manfaatkan untuk fitur matching gitu ya. Jadi contohnya di sini saya punya gambar nih Mas. Saya punya, ini saya close dulu. Nah, saya punya gambar box.png ya. Mungkin Masnya pernah lihat juga di sampel-sampel OpenCV gitu ya. Sama Yes. box in scene gitu ya. Nah, ini kan ada gambar yang sama gitu ya. Kalau kita sebagai manusia lihat nih gambar ini, oke. Nah, setelah itu coba cari gambar barusan di gambar ini. Gampang aja yang ini kan. Kita mengenali dari apa? Oh, dari tulisannya bentuk seperti ini, ada bentuk entah apa nih, pangan atau apa gitu atau ubi atau apa gitu ya. Nah, ini di area sini gitu ya. Walaupun memang ke rotate orientasinya berbeda dan sebagian area ketutup gitu ya. Kita sebagai manusia bisa detect. Nah, kita akan menggunakan fitur detektor dan deskriptor yang tadi kita pelajari, Mas, untuk bisa mematchingkan area yang kita punya di sini terhadap targetnya, itu yang di sini. Nah, bisa nggak sih algoritma ngedeteksi gitu ya? Nah, cara atau teknik fitur matching yang paling sederhana yang bisa digunakan itu adalah brute force matcher. Nah, atau BF matcher gitu ya tekniknya. Brute force matcher ini simpel sebenarnya. Jadi ada 2 gambar, masing-masing gambar ini kita cari key point dan kita cari fitur deskriptornya, Mas. Jadi kita cari KP dan DS-nya. Berarti nanti ada 2 set gitu ya. Udah dicari, itu masing-masing nanti kita akan coba cocokin nih. Jadi value atau key point 1 di gambar pertama dengan key point 1 di gambar kedua,
nilainya berapa, berdekatan atau tidak, deskriptornya gimana, berdekatan atau tidak, semua di matchingin tuh. Jadi bayangin kalau di gambar pertama ada 3 key point, di gambar kedua ada 3 key point, berarti ada 3 kali 3 kombinasi gitu, pencocokan. Nah, value yang berdekatan gitu ya, nah itu bisa kita anggap oh titik di gambar satu ini setara dengan titik di gambar kedua itu di sini gitu, kurang lebih kayak gitu. Nah, cuma karena memang tekniknya brute force, kalau misalkan fiturnya ada banyak, itu pasti compute-nya bakal lama. Makanya tadi kita harus bisa batasin ya di 50 fitur atau maksimum 100 fitur lah gitu ya, per gambar. Nah, untuk menentukan ini dekat atau tidaknya nanti bisa menggunakan apa namanya distance calculation ya, pakai algoritma KNN lah. Itu udah apa namanya secara out of the box sama si OpenCV disediain via brute force matcher ini. Nah, gimana penggunaannya? Seperti yang saya tadi gambarkan, kita dua gambar ini nih, si box.png, box.scene.png ini kita baca. Kita dua-duanya convert ke grayscale, Mas. Dan di sini kita create source object ya. Kita pakai source dulu nih ceritanya. Pakai source, upright-nya true, biar tadi itu garisnya ke atas ya. Hessian threshold-nya 7000. Dan di sini default-nya 400 ya. Kalau mau dikosongin juga nggak apa-apa, karena di sini kita set ya. Seperti ini. Nah, terus kita compute dan detect key point dan deskriptornya untuk gray pertama dan gray kedua. Dan di sini kita show berapa banyak key point dari gambar 1 dan gambar 2 untuk ensure aja. Oke, ini masih oke. Ada 42 di gambar pertama, 94 di gambar kedua, cukup lah. Kalau mau di-reduce lagi boleh, tapi kalau menurut saya ini segini cukup. Tinggal dimainkan aja nilai Hessian threshold-nya. Nah, selanjutnya kita bisa menggunakan BF matcher atau brute force matcher. Kita create objeknya dulu. CV2 BF matcher. Saya keep di objek BF. Nah, di dalamnya ada metode .knn match. Nah, .knn match ini dia menggunakan KNN algorithm untuk mengcompare value di deskriptor 1 dengan value di deskriptor di image kedua. Mana yang berdekatan? Karena tiap elemen des ini kan dia 128 value ya. Tiap baris datanya, tiap titik key point datanya gitu ya. Nah, itu nanti dia compare nih sama si KNN mana value yang mendekati gitu ya. Nah, kalau di KNN kan biasa ada nilai K sama dengan 2 menandakan neighborhood distance-nya gitu ya. Berarti ini dia maksimum 2 dianggap closest gitu ya sebagai area yang berdekatan. Nah, outputnya itu berupa list match menandakan yang banyaknya itu sebanyak key point yang ada gitu ya. Jadi kalau misalkan ada 42 kali 94 berarti ada sebanyak kombinasi itu gitu ya. Nah, ini kita filter nih. Kita cari karena output dari KNN ini adalah derajat jarak atau distance gitu ya. Kita akan cari distance yang dekat lah, berdekatan antara yang destination sama gambar 1 dan gambar 2 gitu. Ini saya kasih filter aja random. Kalau misalkan distance di gambar output yang D1 itu lebih kecil dari ya sekitar 0,75 distance yang kedua. Nah, ini kita anggap sebagai good good matches gitu ya, atau area yang bisa dibilang cocok banget karena nilainya berdekatan banget gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, ini kita filter seperti ini, kita append gitu ya di list goods. Nah, sehingga yang kita punya di sini adalah deskriptor yang secara posisi di posisi pertama dan posisi 2 itu paling mendekati gitu. Secara nilai dan lain sebagainya, karena tadi kan value-nya ada 128 titik. Nah, terus gimana kita ngedrawnya? Nggak bisa pakai teknik yang di atas kan pakai draw key point ya. Untuk ngedraw output dari matcher ini, kita bisa menggunakan draw matches KNN ya. Gambar pertamanya apa gitu ya. Ini saya pakai gambar yang box gitu ya. KP satunya kita masukin, gambar keduanya apa, KP keduanya masukin. Nah, ini adalah rasio tesnya ya, kita masukin juga. Ini parameter ke-5-nya kita bisa set none, ke-6 kita set none. Dan flag-nya ini optional, kita bisa set draw flag match not draw single point gitu. Jadi kalau misalkan ada satu titik yang nggak ada pasangannya itu jangan di draw gitu, kurang lebih kayak begitulah. Maksudnya. Nah, result ini berupa gambar yang memang sudah di draw ya. Dia hasil combine dari dua gambar image 1 dan image 2. Ini langsung kita bisa show aja. Outputnya
itu seperti ini. Nah, ini pakai algoritma yang surf gitu ya. Ini adalah matriks dari si variable result keluaran dari CV2 draw match KNN ya. Dia akan nge-merge image 1 dan image 2 seperti ini. Karena kita pakai flag hanya ngedraw tidak ngedraw yang single point, berarti di sini dia hanya nyari yang berpasangan aja yang ketemu nih secara fitur gitu yang berdekatan. Nah, ini kalau misalkan saya setnya 0,0,75 gitu ya. Kalau misalkan kita turunin 0,5 gitu. Terus kita jalanin ulang matchernya. Nah, ini makin sedikit yang ke filter gitu ya. Kalau misalkan kita naikin 95 gitu. Nah, ini makin banyak yang ke compare, tapi makin banyak juga yang meleset gitu ya. Kan harusnya matchingnya ke area sini semua kan. Nah, kurang lebih makanya tadi saya set 75, biasanya optimalnya di segini. Walaupun memang kalau kita lihat Mas, dari originalnya kan ini ada 42 fitur. Kalau kita lihat di sini kan ini cuma berapa titik nih yang bisa ke matching gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Dari 42 cuma 5 doang yang bisa ke query dapat di target. Nah, ini lumayan sedikit gitu ya. Bisa jadi kalau gambarnya itu ada banyak, dia bisa salah deteksi nih target dan aktual image-nya itu bisa salah query. Nah, ini karena pakai yang algoritma surf. Kita coba observasi pakai yang teknik lain, misalkan pakai shift. Cara pakainya juga sama. Kita load gambarnya dulu, gray 1, gray 2. Create shift objeknya, terus ini saya cari KP dan destination-nya untuk deskriptornya untuk gambar 1 dan gambar 2. Terus nah ini bisa dilihat ini lebih banyak sih. Karena saya nggak apply filter, jadi kita nggak apa-apa, coba gedein aja. Mungkin kalau di atas ini digedein juga nanti mappingnya makin banyak ya. Ini ada 600, ini 696. Tapi kalau banyak seperti ini biasanya jadi berat ya. Jadi bisa dibilang useless juga kalau mau real kan. Tapi nggak apa-apa ini biar nanti menunjukkan garis connection-nya atau garis matching-nya itu biar banyak. Apply ke BF Matcher. Destination 1, destination 2 hasil shift. Nah, ini saya filter dengan cara yang sama seperti di atas ya. Yang distance ratio-nya itu di bawah 0,75 yang sisi keduanya. Terus di draw match KNN ya. Dengan saya pengen draw yang berpasangan aja ya. Kalau single point nggak ketemu matching-nya, saya nggak mau draw. Outputnya jadi lebih banyak. Nah, di sini bisa dilihat ya, matching-nya lebih banyak ketemu gitu ya. Karena output key point-nya juga ada banyak. Kalau mungkin di atas ini tadi yang surf kita set lebih rendah juga mungkin bakal ketemu lebih banyak ya. Coba set 700 gitu ya. Key point dan ininya kan naik nih ya. Kalau kita draw matcher-nya lagi untuk key point yang lebih banyak lagi untuk surf gitu ya. Pasti lebih banyak juga yang ke mapping. Nah, seperti ini. Walaupun memang banyak, ada juga yang melenceng ya. Nggak sebanyak yang si shift gitu ya. Yang tahan scale invariant ya. Karena bisa dilihat ini kan originalnya ukurannya lebih gede, ini lebih kecil, rotated lagi gitu ya. Jadi bisa dibilang di sini shift lebih unggul dibandingin surf gitu ya. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini cara penggunaan penggunaan fitur detektor dan deskriptor untuk fitur matching dengan menggunakan brute force method match atau brute force matcher. Teknik lain juga ada yang lebih canggih, itu pakai FLAN ya. FLAN ini kepanjangannya Fast Library for Approximate Nearest Neighbor. Teknik dasarnya tetap nearest neighbor gitu ya. Jadi dia ngecocokin deskriptor 1, gambar 1 dengan gambar 2, mana yang paling dekat, tapi much better dibandingin yang tekniknya brute force gitu ya. Kalau brute force itu kan dia combine satu-satu, jadi kalau misalkan fiturnya ada banyak, dia cari itu satu-satu, kombinasinya akan banyak. Ada 3 fitur gambar pertama, 3 fitur di gambar kedua, kombinasinya kan jadi 9. Bayangin kalau ada 100, wah jadi banyak banget ya, komputasinya bakal banyak, jadi lebih berat gitu ya. Nah, tapi kalau di FLAN ini jadi lebih efektif gitu ya. Nah, caranya juga sama penggunaannya. Kita akan cobakan dulu ke shift gitu ya.
Kita cari, kita load gambar originalnya dulu, gambar 1, gambar 2-nya, create object shift-nya, cari KP dan descriptor untuk gambar 1 dan gambar 2-nya dari shift object. Nah, di sini kita akan generate parameter yang dibutuhkan sama si algoritma FLAN. Nah, FLAN ini sebenarnya di dalamnya itu pakai algoritma nearest neighbor, lebih spesifiknya itu pakai KD3. Nah, KD3 ini kalau mungkin belajar algoritma machine learning ya, salah satu partnya nearest neighbor yang bisa digunakan untuk clustering gitu ya, mencari kedekatan data yang menggrupkan data yang saling berdekatan lah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini kita set 1 ya. Jadi artinya kita akan menggunakan KD3. Next parameter lain ini saya bisa setnya algoritmnya pakai KD3. Trees-nya ini sebanyak 5 gitu ya. Search parameternya cek 50. Plan objeknya ini di-create dari CV2 Flan Base Matcher. Kalau tadi kan BF Matcher ya. Kalau ini pakai Flan Base Matcher. Indeks paramnya masukin ya, yang berisi plan indeks KD3 algoritmanya, trace-nya sebanyak 5. Search paramnya itu 50. Nah, untuk nyari, kalau tadi kan pakai apa namanya itu, cara nyarinya itu matches bf.knn match gitu ya. Kalau di sini mirip-mirip juga plan.knn match gitu ya. Tinggal masukin aja deskriptor 1 yang dihasilin dari gambar 1 dan deskriptor 2-nya. K-nya masih sama pakai 2. Matches ini adalah berupa list yang apa namanya, kombinasi distance antara deskriptor 1 dan deskriptor 2 gitu ya. Semakin kecil nilainya berarti semakin berdekatan. Nah, di sini kita akan coba bikin sebuah mask array gitu ya. Ukurannya sama seperti yang matches yang didapetin sama si plan. Ini kita gunakan untuk nge-insertin value yang memenuhi kriteria ya. Di sini saya set 0,7. Kalau mau samain 0,75 seperti di atas juga boleh. Nah, ini kita isi. Isinya jadi 1,0, 1,0 dan lain sebagainya. Ini buat masking aja. Nah, terus saya bikin draw parameter. Bentuknya dictionary. Kalau ini untuk mendefinisikan bagaimana si output objeknya di draw gitu ya. Nah, match colornya ini saya set hijau ya untuk apa namanya, untuk line konektornya. Single point colornya itu adalah kalau misalkan ada satu titik data yang nggak punya pasangan, ini kita kasih warna apa nih, biru ya mungkin ya. Terus match masknya ini mask yang tadi kita bikin ya secara dimensi seperti output match yang dari plan. Flagnya ini draw matches flag default ya, berarti kalaupun ada yang point key point yang nggak punya pasangan gitu ya di target ataupun query-nya, dia tetap ditampilin sebagai bulatan warna merah, kurang lebih seperti itu. Kalaupun kita nggak mau tampilin, berarti di sini flagnya kita set sama seperti yang di atas, pakai yang not draw single point. Nah, dengan seperti ini kita bisa apply ke draw match KNN nih dengan teknik yang sama gitu ya. Image satunya apa, KP1, image 2-nya apa, KP2-nya hasil dari shift, hasil dari flan matches-nya. Nah, terus di sini kita pakai quark argumen ya. Bentuknya dictionary yang seperti yang kita define di sini. Harusnya gambar yang dihasilkan itu image matching, gambar pertama, gambar kedua ada koneksinya, dan yang single point juga tetap ke draw sebagai bulatan warna merah ya. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Nah, ini image result yang dihasilin ya. Kalau ini harusnya blue ya, itu kenapa warna merah? Oh iya, sorry mas. Karena kan di sini kalau matplotlib itu kan reverse ya. Nah, kalau kita balikin ini colornya harusnya sudah sesuai ya. Single point colornya atau yang nggak dapat itunya akan jadi warna biru harusnya. Nah, di sini kelihatan ya. Nah, kalau misalkan yang dia ada pasangannya, dia warna hijau gitu ya. Kalau nggak ada pasangannya, dia warna biru. Jadi bisa dilihat nih dari gambar originalnya, ada banyak fitur yang kedeteksi, tapi ketika di-apply matching gitu ya dengan gambar targetnya, itu cuma beberapa doang yang ke mapping gitu ya. Sisanya ada banyak yang nggak ke mapping. Tapi dari banyaknya yang ke mapping ini, hampir semuanya cuma mungkin 2 titik doang yang meleset gitu ya, keluar dari lokasi
gambar yang kita ingin deteksi. Nah, dengan seperti ini hasil atau performa dari fitur matcher pakai plan itu lebih baik dibandingin brute force, dan tentu saja lebih cepat ya. Ini 1,4 second. Kalau pakai brute force ini juga 1,4 second ya. Kurang signifikan. Kita coba pakai lihat dengan sama-sama yang ini ya. Pakai yang shift. Oh, karena ini kita pisah nih, Mas. Kalau ini kan kita satu ini. Ini kita compare ya, kita jadi satu juga nih biar adil. Ini adalah apa namanya fitur matcher menggunakan shift ya. Ini 3,1 detik ya Mas. Ini juga biar sama lah ya, biar kelihatan nggak ada bedanya. Printnya kita print juga length ininya. ,5 malah lebih lama. Aneh ya. Shift create parameternya ada beda. Harusnya sih sama. 0,75 sama juga. Atau karena reverse matrix ini 14,7. Oke, 3,1. Nah, betul. Ternyata reverse matrixnya Nampi itu makan banyak waktu banget, Mas. Kalau kita apply nih, Mas. Nah, jadi mungkin harus hati-hati nih pakai tekniknya Matplotlib kita untuk reverse matrix ya. Iya, Mas. Ini bisa signifikan banget jaraknya. Tapi kalau persis kita samain, cuma yang berbedanya itu adalah fitur matchernya. Fitur matcher menggunakan flan itu jauh lebih cepat dibandingin yang brute force. Jadi kombinasinya untuk apa namanya, misalkan kita ada use case untuk fitur matching gitu ya, paling recommended gitu ya untuk yang algoritma basic ini, fitur detektornya itu bisa pakai misalkan shift gitu ya, terus matchernya bisa menggunakan plan. Sebenarnya di teknik yang lain yang lebih canggih ada untuk fitur detektornya seperti ORB dan lain sebagainya, itu mungkin bisa dipelajari lagi secara terpisah. Tapi idenya kurang lebih yang kita bisa pelajari hari ini seperti ini. Jadi di OpenCV memfasilitasi kita untuk bisa mengcompare dua image, dan si image bisa memberi tahu kita dia itu paham kalau di objek pertama ini dia bisa detect di objek keduanya itu di mana gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini yang disebut dengan fitur matching. Kalau di sini mungkin tidak kelihatan interaktif karena bukan video. Nanti pas di pertemuan sebelumnya ini nyambung sebenarnya pada saat kita ngebahas fitur tracker, Mas. Nah, jadi kita bisa apply-kan ke apa namanya objek tracker, nantinya itu ada apa namanya objek tracking lah kalau orang sering nyebutnya gitu ya. Nah, ini nyambung dari bahasan yang kita bahas sekarang. Kurang lebih seperti itu. Dan yang hari ini juga kebetulan nggak ada kudanya. Mungkin kita akan wrap di pertemuan yang selanjutnya untuk implementasi kudanya juga, karena masih lain dengan bahasan selanjutnya yaitu tentang fitur tracker. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Mas, yang string video dia sama juga kayak gini ya, cuman dia ngikutin aja gitu ya? Yes, betul. Mungkin biar kebayang gitu ya, biar masnya, karena di saya juga nggak sempat nyisipin ya. Tadi speakernya sih memang kayak terlalu banyak aja. Ini saya di GitHub ada dulu pernah nge-clone dari yang orang implement gitu, Mas. Yang di desktop itu ya, Mas ya? Beda lagi sih kalau yang di ya apa namanya, kalau yang itu beda lagi. Ada lagi nih. Bentuknya sih video ya. Tracker. Nah, ini ya. Dulu saya nge-fork di sebuah Nah, ini apa namanya fitur tracker di OpenCV lah. Ini ada video, dia tandain, dia bisa tracking. Ini tuh bukan pakai object detection, Mas. Jadi dia areain,
Nah, itu tuh disebutnya tuh object tracking, Mas. Oh, iya iya Jadi Mas, iya Mas, iya Mas. tekniknya itu kenapa dia harus select dulu? Jadi bayangin yang di select itu nantinya dia crop. Jadi sebagai katakanlah tadi yang gambar yang kita punya yang di sisi kiri gitu ya. Nah, di sisi kanan itu adalah frame video. Jadi nanti bisa kayak gini. Nah, penerapannya bukan pakai object detection algorithm, cuma memang berarti kan harus ada intervensi kita untuk milih kan area mana yang mau di tracking gitu. Kelemahannya Iya. memang itu tuh object tracking itu. Nah, orang biasanya itu combine tuh Mas, object tracking dengan object detection. Jadi pertama si object detection-nya dipakai untuk ngedetek di mana lokasi objek yang sebenarnya. Untuk selanjutnya ketika objeknya bergerak, dia apply pakai object tracking, bukan pakai frame by frame object detection. Kalau dulu kalau kita ingat pas belajar Jetson Nano object detection, Mas, tiap frame itu kan kita masukin ke YOLO, ke Faster FCNN, betul nggak? Iya. Nah, ada orang yang bikin algoritma turunan yang dari yang terkenal gitu ya. Jadi di frame pertama dia pakai YOLO, di frame selanjutnya itu dia masukin ke object tracker seperti ini gitu. Keuntungannya apa ya? Tentu saja pasti lebih light gitu. Walaupun memang di frame pertama itu lebih berat pastinya gitu ya. Gitu. Iya Mas. Kemarin saya sempat baca-baca juga nih di dokumentasi OpenCV juga OpenCV-nya ya. Oke. yang dia mobil ya kalau nggak salah ya. Iya, ada juga tuh sampel-sampelnya. Nanti kita tunjukin lah pas di Oke pertemuan Mas. selanjutnya ya. Tapi Oke kurang Mas. lebih idenya itu apa yang kita bahas sekarang itu nanti bisa ngarahnya ke sana gitu. Bisa dikombinasi dengan object detection algorithm ataupun kalaupun nggak bisa mengenhance kemampuan dari teknik deteksi yang sebelumnya kita pelajari yang contour based gitu ya, kurang lebih seperti itu. Kalau contour itu kan nggak aware secara fitur bentuk gitu ya. Dia hanya aware ada hole, ada apa, konturnya bentuknya seperti apa, ukuran konturnya berapa gitu ya. Corner atau bukan dia nggak tahu. Gitu. Ya Mas, satu lagi Mas. Ya, Ini tadi udah dibahas ya. Kudanya ada, nggak ada atau memang nggak dimasukin? ada, belum dimasukin. Nanti Oh kita akan gitu. coba Oke. bahas. Ini ada versi kudanya. Cuma memang beberapa seingat saya tuh kalau di dulu ya. Cuma saya belum cek ini di 4. Ini kan kita pakai 4.5.3 karena saya juga waktu kemarin baru saya yang 5.3 ini. Kalau yang Iya. versi dulu matcher untuk yang fast atau shift gitu ya, itu tuh belum ada implementasinya. Belum diimplementasi lah kurang lebih seperti itu. Tapi kita cek nih nanti di apa namanya di pertemuan selanjutnya di yang 4.5.3 ini dia sudah diimplementasi atau belum gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Oke Mas. Tapi kalau flan-nya ini yang fitur matcher-nya ini ada versi kudanya. Yang brute force matcher-nya juga ada full kalau yang matcher-nya. Oke, dari saya itu aja sih Mas untuk yang hari ini. Dari Oke Masnya Mas. masih ada pertanyaan? Cukup deh, nanti kalau ada saya WhatsApp. Oke, thank you. Berarti itu aja mungkin untuk hari ini. Terima kasih banyak Mas. Selamat sore. Ya. Terima kasih. Sore Mas, terima kasih Mas. Ya.